Shalom, selamat hari Minggu Jemaat GPSI Jakarta yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sampai kita pada minggu kedua bulan November ini masih dalam format ibadah online dan masih dalam tema yang sama yaitu setia sampai akhir. Pada hari ini kita akan belajar satu hal yang baru yaitu tentang kesetiaan. Sebelumnya kita akan menyampaikan beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah ibadah masih dalam format online sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut dari pihak gereja ataupun dari pihak tempat di mana kita melakukan ibadah. Jadi kami sarankan kepada saudara sekalian untuk tetap like, untuk tetap subscribe channel YouTube kita sehingga tetap terupdate dengan informasi-informasi terbaru dari kami. Selain itu, kami menganjurkan juga dan menyarankan buat saudara sekalian yang merasa terberkati dengan ibadah kita, silakan share. Silahkan bagikan ke saudara-saudara sekalian sehingga semua orang, teman, kerabat kita pun merasakan berkat yang sama yang seperti saudara rasakan. Yang selanjutnya ada ibadah sekolah minggu setelah ibadah umum. Jadi untuk Bapak Ibu silahkan ajak anak-anaknya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu melalui link yang akan kita share juga di kolom description di bawah ini. Selanjutnya kita akan terus mendukung program pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 untuk jemaat-jemaat sekalian tetap setia melaksanakan protokol-protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah setempat. Kiranya kita pun dapat turut aktif menanggulangi penyebaran COVID khususnya di negara kita tercinta Indonesia ini. Selanjutnya bagi jemaat sekalian yang tergerak karena mengasihi Tuhan untuk mempersembahkan persembahan perpuluhan atau persembahan mingguan, bisa menyalurkan persembahannya melalui rekening yang akan tampil di bawah layar berikut ini. Baik, ibadah hari ini akan dilayani oleh gembala kita, Bapak Pendeta Rudi Nainggolan. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat GPSI Jakarta kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau tepuk tangan sama-sama. Kita mau katakan Allah yang kita sembah, Allah yang berkuasa. Kita mau katakan sama-sama. Bukan dengan kuat tenaga, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus dan jiwaku.
Saudara-saudara, sekarang saatnya kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Engkau Tuhan, tempat kami bersimpuh. Di saat kami ada masalah, kami hanya bisa sujud di kaki-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Gereja Tuhan, kita menyanyi lagu ini sama-sama. Kita katakan, where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hands that holds us. Beautiful, so beautiful. Katakan, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Haleluya. Kita mau nyanyikan lagi dari pertama, katakan, where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hands that holds us. Beautiful, so beautiful. Come on church, sing it together. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Oh, kita mau katakan, there is a king, there is a king who bore the scars of healing. There is a son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, so wonderful. So here I bow to lift you high, Jesus.
kasih Tuhan. Benar Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih atas kehadiran-Mu di tempat ini dimanapun kami berada Tuhan. Kami tahu Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Apapun situasi kami, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, jadikan apa yang sesuai kami nyatakan, kami nyanyikan tadi Tuhan. Bahwa kami adalah sepenuhnya milik Engkau. Kami mau sampai akhir hidup kami itu setia untuk Engkau. Terima kasih ya Bapa. Sekarang saatnya jam pemberitaan firman Tuhan. Tuhan yang tutup bungkus waktu pemberitaan firman Tuhan. Tuhan yang urapi hamba-Mu supaya apa yang keluar dari mulut tidak hamba-Mu itu dari Engkau saja ya Tuhan. Dan bantu kami untuk fokus Tuhan, untuk bisa dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan apa yang dibagikan itu menjadi berkat yang luar biasa yang kami bisa pegang untuk menjalani hari-hari ke depan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan katakan sama-sama. Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudaraku. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita berdoa. Kembali kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Kalau saat ini Engkau menyediakan waktu yang indah bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu dalam ibadah yang kami lakukan secara online. Biarlah Engkau mengurapi kami semua Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan semua kami yang mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi dan berkati melalui kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Bapa, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, pada bulan November ini kita masih tetap dalam tema yaitu setia sampai akhir. Dan tema itu juga yang saya sampaikan pada hari ini atau minggu yang kedua. Untuk itu saudaraku, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saya ulangi, nats yang paling terakhir yaitu berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, seperti yang terakhir kalimat ini mengatakan supaya jemaat yang di Smyrna ini, saudaraku, ada 7 jemaat yang ditulis oleh kitab Wahyu kepada 7 jemaat, yaitu Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Dan kepada Smyrna mengatakan supaya jemaat di sana tetap setia sampai akhir, sampai mati. Dan inilah yang menjadi tema kita, saudaraku. Kalau dalam nats ini jelas Alkitab mengajarkan supaya kita setia sampai akhir atau sampai mati atau sampai selesainya hidup kita ini, saudaraku. Nah, berkenan dengan tema inilah saya mau sampaikan hanya 2 hal, saudaraku. Apa itu? Yang pertama, apa yang dimaksud dalam hal setia sampai akhir. Artinya dengan tema ini, apa yang dimaksud dengan tema ini, saudaraku? Yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan hal yang setia sampai akhir. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa perlu setia sampai akhir? Itu, saudaraku. Nah, mari kita lihat hal yang pertama ini. Apa yang dimaksud
setia sampai akhir, saudaraku. Saya mau menyampaikan sangat mendasar dua hal. Apa itu? Yang pertama adalah supaya kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak tunggal Allah, yaitu Tuhan dan juru selamat manusia sampai akhir hidup kita. Mari kita baca dulu firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18, demikianlah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah ditebus di dalam Yesus Kristus, supaya percaya kepada Yesus Kristus adalah anak tunggal Allah yang dipanggil Tuhan. Nanti saya akan jelaskan, saudaraku. Sampai akhir hidup kita harus percaya bahwa Dia adalah juru selamat. Artinya apa, saudaraku? Kita tidak hanya percaya bahwa Allah ada, Allah satu. Tidak, bukan hanya itu, saudaraku. Alkitab mengatakan di dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 19 bahwa iblis pun percaya kepada Allah satu, bahkan gemetar. Mari kita baca ayatnya. Yakobus pasal 2 ayat 19. Yakobus pasal 2 ayat 19 dikatakan firman Tuhan, saudaraku, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Saudara lihat? Jadi artinya, saudaraku, bahwa tidak cukup hanya percaya Allah, percaya hanya ada satu Allah. Enggak cukup. Jadi apa, saudaraku? Seperti tema kita ini, kita harus percaya kepada Yesus Kristus, anak tunggal Allah, yaitu Tuhan dan juru selamat manusia. Dan kita harus percaya itu sampai akhir hidup kita, saudaraku. Haleluya. Hal ini penting, saudaraku, sebab memang Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan dunia ini, untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Tadi saya sudah bacakan ayat yang ke-17-nya di Yohanes pasal 3 ini, saudaraku. Tetapi mari kita lihat, ketika Yesus datang ke dunia ini, Dia sendiri berkata bahwa Dia datang ke dunia ini untuk mencari orang-orang yang berdosa. Mari kita lihat Lukas pasal 3, Lukas pasal 5. Lukas pasal 5 ayat yang ke-30 sampai 32. Saudaraku perhatikan. Lukas pasal 5 mulai ayat 30, Yesus berkata demikian, saudaraku. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Supaya apa? Supaya mereka bertobat, saudaraku. Haleluya. Jadi Yesus datang ke dunia ini, saudaraku, untuk menyelamatkan dunia ini
Yesus mati di kayu salib menggantikan dosa-dosa dunia, itu jelas dikatakan. Bahkan sebelum Yesus datang 630 tahun sebelumnya, Yesaya sudah bernubuat kematian Yesus di kayu salib untuk menggantikan dosa-dosa kita. Tetapi dia datang ke dunia ini juga supaya orang-orang bertobat, tidak lagi tinggal di dalam dosa itu. Nanti akan saya jelaskan lebih dalam lagi, saudaraku. Jadi yang pertama, bahwa kita harus percaya kepada Yesus adalah anak tunggal Allah yang disebut Tuhan dan sebagai juru selamat manusia, saudaraku. Bahwa Yesus yang menyelamatkan dunia ini. Itulah sebabnya Petrus berkata di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan selain Dia, artinya Yesus Kristus, saudaraku. Haleluya. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita orang-orang yang percaya perlu setia sampai akhir. Sebab akan datang nanti tantangan. Kita tidak tahu apa yang ke depan ini terjadi. Mungkin banyak orang yang tergiur dengan dunia ini sehingga mau meninggalkan Yesus. Jangan, saudaraku. Kita harus tetap percaya bahwa Yesus adalah anak tunggal Allah yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, saudaraku. Kita memang diselamatkan, tapi kita diselamatkan, saudaraku, yaitu di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Dan saya mau bacakan satu ayat biar kita mengerti, saudaraku, bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita. Mari kita lihat Titus pasal 3. Titus pasal 3 ayat 5 sampai 7, saudaraku. Perhatikan baik-baik. Titus pasal 3 ayat 5 sampai 7. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, juru selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jadi bukan karena perbuatan baik kita, tapi kasih karunia di dalam Yesus membenarkan kita, saudaraku. Haleluya. Berkenaan dengan ini saya mau jelaskan kepada kita, saudaraku, bahwa memang kita adalah semua orang telah berbuat dosa. Itu dikatakan Roma 3 ayat 23. Tetapi ayat 24-nya, saudaraku, kita dibenarkan oleh kasih karunia. Mari kita baca itu. Roma 3 ayat 24. Haleluya. Roma 3 ayat 23 mulai saya baca, saudaraku. Di situ dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24-nya di situ dikatakan, dan oleh kasih karunia dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Inilah, saudaraku. Jadi kita dibenarkan oleh karena kasih karunia dengan cuma-cuma. Jadi bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan di dalam Yesus, saudaraku. Haleluya. Artinya apa? Kita dibenarkan oleh kasih karunia di dalam Yesus, yang di situ dikatakan bahwa kita diperbaharui. Dan memang betullah di dalam Alkitab dikatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, siapa yang ada dalam Kristus dia adalah menjadi ciptaan baru. Artinya kita menjadi baru. Lalu saudaraku, di dalam pembaharuan ini kita terus-menerus diperbaharui untuk menjadi manusia yang menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi saudaraku, seorang yang percaya, orang Kristen itu harusnya terus semakin berubah, semakin lebih baik lagi. Itu kata Alkitab. Saya akan bacakan, saudaraku. Ini ayatnya. Kolose 3 ayat yang ke-10. Kolose 3 ayat ke-10. Kolose 3 ayat 10 dikatakan firman Tuhan, saudaraku, dan telah mengenakan manusia baru
yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Jadi terus-menerus kita diperbarui. Jadi seorang Kristen wajib untuk terus-menerus berubah mengarah kepada Yesus yang adalah gambar yang harus kita ikuti, saudaraku. Dalam Roma pasal 8 ayat 29 itu, saudaraku. Saudara boleh baca itu nanti, saudaraku. Supaya kita terus menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Haleluya. Jadi itulah hal yang pertama, saudaraku, bahwa yang dimaksud dengan setia sampai akhir, kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak tunggal Allah dan juru selamat manusia sampai akhir hidup kita. Artinya kita tidak hanya cukup percaya bahwa Allah ada, yaitu Allah satu-satunya, saudara. Nah, yang kedua, saya mau sampaikan kepada kita, kita harus percaya bahwa Yesus bukan manusia biasa, melainkan Allah yang menjelma menjadi manusia. Saya harus menekankan ini, saudaraku. Orang-orang Kristen, orang-orang yang beriman kepada Yesus harus percaya bahwa Yesus bukanlah manusia biasa. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Nanti bulan Desember gereja-gereja akan memperingati kelahiran Yesus Kristus, yang dikumandangkan bahwa dia lahir oleh Roh Kudus, bukan karena hubungan manusia, dan dia memang dikandung oleh seorang perawan Maria. Alkitab mengatakan bahwa Yesus yang adalah Immanuel itu, Allah yang menjadi manusia, yang diam di antara kita. Dan saya akan bacakan ayatnya, mari kita lihat. Yohanes pasal 1 ayat 1, lalu ayat yang ke-14-nya. Yohanes pasal 1 ayat 1, saudara perhatikan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pegang, saudaraku, perhatikan. Firman itu adalah Allah, yang bersama-sama tadi dengan Allah itu, dan dia adalah Allah. Ayat 14-nya dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kembali lagi, saudaraku. Jadi Allah yang menjelma menjadi manusia itu disebut anak tunggal Allah. Allah yang menjadi manusia disebut anak Allah. Jadi kita harus percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah, yaitu Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi Yesus itu bukan manusia biasa. Ini kita harus setia sampai akhir apapun yang terjadi. Adapun tantangan kepada kita untuk menolak itu, saya mau katakan jangan. Kita harus percaya bahwa dia bukan manusia biasa. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Lalu kenapa orang-orang menyebut Yesus sebagai Tuhan? Mari kita lihat, saudaraku. Itulah sebabnya kita harus percaya dia adalah anak tunggal Allah yang kita panggil Tuhan. Waktu Yesus mau lahir ke dunia ini, saudaraku, dia sudah dinubuatkan. Lalu ketika kelahirannya, malaikat berbicara kepada orang-orang. Mari kita lihat, saudaraku. Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Lukas pasal 2 ayat yang ke-11, di situ dikatakan firman Tuhan, saudaraku. Saya akan bacakan, perhatikan. Ini waktu kelahiran Yesus. Malaikat bertemu dengan gembala-gembala, dan malaikat itu berkata di dalam ayat 11. Perhatikan, saudaraku. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Perhatikan, telah lahir juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan. Jadi kita harus setia sampai akhir. Kita harus percaya bahwa Yesus bukanlah manusia biasa. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Ini yang penting, saudaraku, supaya kita paham tema ini, setia sampai akhir. Setia sampai akhir dalam hal apa? Yang pertama tadi saya katakan, supaya kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak tunggal Allah, yaitu Tuhan dan juru selamat manusia.
Itu hal yang pertama, saudaraku. Apa yang dimaksud dengan setia sampai akhir? Itu dia. Kita harus percaya. Tidak cukup hanya percaya Allah ada satu, tidak cukup. Haleluya. Lalu poin yang kedua dari apa yang dimaksud setia sampai akhir ini, yang pertama, percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak tunggal Allah dan juru selamat manusia sampai akhir. Yang kedua adalah kita harus setia, yaitu hidup berpegang kepada firman Tuhan sampai akhir hidup kita ini, saudaraku. Mari kita baca dulu Yeskiel 20 ayat 19. Akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Jadi Alkitab juga sudah mengajarkan kepada orang-orang percaya bahwa kita supaya tetap berpegang pada firman Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan dengan setia. Jadi yang dimaksud dengan setia sampai akhir, yang pertama percaya kepada Yesus Kristus anak tunggal Allah sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Yang kedua, berpegang pada firman Allah sampai akhir hidup kita. Kalaupun terjadi, saudaraku, teknologi-teknologi yang bisa menggoncangkan iman kita, jangan goncang imanmu. Tetap percaya, tetap berpegang pada firman Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah juru selamat, bahwa di dalam Dia kita akan diselamatkan dan Dia akan datang kembali. Itulah firman Tuhan yang kita pegang teguh, bahwa Yesus akan datang kembali. Tanda-tanda ini sudah menyatakannya, saudaraku. Sebelum kedatangan Yesus ke dunia ini, Dia pun sudah memberitahu tanda-tanda kedatangannya, dan tanda-tanda itu senang terjadi, saudaraku. Haleluya. Jadi kita perlu berpegang. Orang yang percaya kepada Yesus, orang yang mengasihi Yesus, Yesus sendiri menjelaskan, kalau engkau mengasihi aku, tinggallah di dalam firmanku, atau lakukanlah firmanku, saudaraku. Orang yang mengasihi Yesus tentu akan melakukan firman-Nya. Yohanes 14 ayat 23 sampai 24. Maka kita orang yang percaya kepada Yesus harus berpedoman kepada firman-Nya. Mari kita baca Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai 24. Yohanes 14 ayat 23 sampai 24, firman Tuhan berkata, saudaraku, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi kita harus berpegang pada firman Tuhan. Satu lagi, saudaraku, saya mau katakan tentang berpegang pada firman Tuhan ini. Orang yang menuruti firman-Nya akan menerima hidup kekal. Perhatikan Yohanes pasal 8 ayat 51. Yohanes pasal 8 ayat 51. Dikatakan firman Tuhan. Haleluya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Perhatikan, siapa yang berpegang pada firman Tuhan, yang menurutinya, akan menerima hidup yang kekal, tidak mengalami maut. Haleluya. Nah, kita akan masuk ke poin yang kedua, saudaraku. Poin yang kedua yaitu mengapa kita perlu setia sampai akhir. Ini penting, saudaraku. Kalau tadi yang pertama, apa yang dimaksud dengan setia kita sudah mengerti, saudaraku. Nah, sekarang yang kedua, mengapa kita perlu setia sampai akhir hidup kita? Ada 3 alasan, saudaraku. Yang pertama, karena tidak semua orang dapat setia sampai akhir. Saya ulangi, mengapa? Karena tidak semua orang dapat setia sampai akhir dalam hidupnya. Nggak usah jauh-jauh. Ketika Yesus sudah memilih 12 murid-muridnya, saudaraku, ada satu di antara mereka yang tidak setia. Betul? Siapa itu? Yudas Iskariot. Jelas, saudaraku.
Nanti kita lihat itu. Tapi sebelum masuk ke sana, saudara, ada satu yang menjelaskan, ya, itu nanti saudaraku. Nah, karena tidak semua orang yang dapat setia sampai akhir. Contohnya, mari kita lihat ya. Contohnya, Yohanes pasal 18 ayat 2 sampai 3. Yohanes 18 ayat 2 sampai 3. Yohanes 18 Yohanes 18 ayat 2 sampai 3 dikatakan firman Tuhan. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Jadi, saudaraku, Yudas mengkhianati Yesus. Ini contoh. Mengapa saya katakan tidak semua orang setia sampai akhir? Contohnya ada 12 murid ini, satu yang tidak setia, yaitu Yudas, saudaraku. Apa ini, kalau kita lihat contoh seperti ini, saudaraku, apa yang menjadi pembelajaran dari ini, saudaraku? Padahal saya mau katakan kepada kita, saudaraku, bukan hanya Yudas, bahwa Petrus pun pernah menyangkal Yesus. Tapi di mana letak perbedaannya? Yesus sama-sama memperingatkan Yudas yang akan mengkhianati dia, memperingatkan Petrus yang akan menyangkal, saudaraku. Perhatikan. Padahal firman Tuhan, siapa yang menyangkal dia akan disangkal, katanya. Tapi bedanya apa? Bedanya Petrus bertobat. Dan mari kita lihat, saudaraku. Dalam Yohanes pasal 13, Yohanes 13 ayat 21 sampai 26, kemudian 36 sampai 38. Mari kita lihat Yohanes pasal 13 21 sampai 26. Yohanes pasal 13 ayat 21. Di situ dikatakan Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Ayat 26, perhatikan. Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Jadi Yesus sudah menunjuk, mengingatkan bahwa Yudas Iskariot yang akan menyerahkan dia, saudaraku. Artinya berkhianat. Tetapi kalau saudara lihat bahwa ayat 36 sampai 38 juga Yesus memperingatkan, yaitu Petrus, bahwa Petrus menyangkal. Saya akan bacakan ayat 36 sampai 38. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Ayat 38. Jawab Yesus, "Ya, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali." Jadi saudaraku, perhatikan. Baik Yudas maupun Petrus sama-sama diingatkan oleh Yesus Kristus. Yudas yang akan mengkhianati, Petrus yang akan menyangkal Yesus. Tapi di mana perbedaannya? Perbedaannya adalah bahwa Petrus bertobat, dia menyesal, namun Yudas tidak, saudaraku. Dia menyesal tapi tidak bertobat. Saya tunjukkan ayatnya. Mari kita baca
Petrus bertobat. Lukas 22. Saudara boleh baca nanti ya. Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Di situ Petrus bertobat. Tapi mari kita lihat, Yudas tidak bertobat. Matius pasal 27. Matius pasal 27. Matius pasal 27. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Perhatikan, menyesal ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Ayat yang kelima, perhatikan. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Beda kan? Kalau saudara baca Petrus, saudaraku, kalau Petrus dia menyesal tapi bertobat. Itu perbedaannya, saudaraku. Bahwa Petrus menyesal tapi bertobat. Di dalam Lukas pasal yang ke-22. Saya akan bacakan. Lukas pasal yang ke-22. Lukas pasal yang ke-22, saudaraku. Saudara baca itu dari atas, saya akan bacakan mulai ayat yang ke-60-nya saja. Tetapi Petrus berkata, ini secara singkat aja ya. Ini penyangkalannya, dia 3 kali, ini yang terakhir. Bukan aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Jadi Petrus menyangkal, tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Dan seterusnya, saudaraku, dia menangis, dia bertobat. Dan kita lihat dalam kisah para rasul bagaimana Petrus tampil, saudaraku. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Itu perbedaannya. Jadi saudaraku, kita perlu seperti Petrus. Walaupun kita punya banyak kesalahan, tapi kita datang bertobat dan mengubah diri dipakai Tuhan. Haleluya. Mengapa perlu setia sampai akhir? Karena enggak semua. Yang kedua, mengapa perlu setia sampai akhir, saudaraku? Karena bukti kesetiaan adalah seumur hidup. Jadi kalau orang setia hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 30 tahun, tapi sisa hidupnya dia tidak setia kepada Tuhan, itu artinya tidak setia. Tapi kita setia sampai akhir. Sama dengan kita setia mengasihi suami, mengasihi istri sampai akhir hidup kita, saudara. Nah, saudara boleh baca bagaimana murid-murid Yesus, termasuk Stefanus. Dia sampai matinya dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 60. Bahkan Saulus sebelum bertobat itu melihat, menyaksikan sendiri bagaimana Stefanus itu mati setia sampai akhir, saudaraku. Bahkan Paulus sendiri di dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 7 di situ, bahwa dia berkata, akhir hidupku sudah menjelang dan aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik, dan aku telah memelihara iman. Sampai akhir hidupnya dia memelihara iman dalam Yesus Kristus. Dan dengan demikian, saudaraku, inilah yang katakan firman Tuhan. Wahyu pasal 2 ayat 10 yang menjadi tema kita di situ dikatakan bahwa kita harus setia sampai akhir, lalu kita menerima hidup yang kekal itu, saudaraku. Jadi, mengapa kita perlu setia sampai akhir? Yang pertama, tidak semua orang setia, saudaraku. Tidak semua orang bisa setia. Yang kedua, karena bukti kesetiaan adalah seumur hidup kita. Yang terakhir, saudaraku, yang terakhir, mengapa kita perlu setia sampai akhir? Karena hidup kekal akan diterima oleh mereka yang setia sampai akhir. Saya bacakan kembali yang menjadi tema kita hari ini. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10, saudaraku. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10.
Di situ dikatakan firman Tuhan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Berikutnya, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi, mengapa kita perlu setia sampai akhir, setia sampai mati? Karena hidup kekal, mahkota itu akan diberikan kepada orang yang setia sampai akhir, saudaraku. Mereka yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Matius pasal 10 ayat 22. Saya akan bacakan Matius pasal 10 ayat 22. Di situ dikatakan firman Tuhan. Matius pasal 10 ayat 22, saudaraku. Di situ firman Tuhan berkata, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Masih banyak referensi ayat firman Tuhan untuk itu, saudaraku. Di dalam Matius pasal 24 ayat 9 dan 13. Oleh karena itu, saudaraku, supaya kita setia sampai akhir, janganlah kita kalah terhadap pencobaan. Firman Tuhan mengatakan bahwa pencobaan itu adalah pencobaan yang biasa dan ada jalan keluar. Jadi jangan pernah takut dengan pencobaan. 1 Korintus 10 ayat 13. Ada jalan keluar. Tuhan tidak mengizinkan, tidak membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Pasti ada, iya. Bahkan dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 4, ayat 2 sampai 4, di situ dikatakan supaya kita berbahagia menghadapi pencobaan itu. Karena itu akan membuat kita menjadi tekun dan kita menjadi setia, saudaraku. Jelas, saudaraku. Oleh karena itu jangan takut dengan pencobaan dan kalahkanlah pencobaan itu di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Nah, yang terakhir, saudaraku, karena hidup kekal akan diterima oleh mereka yang setia sampai akhir. Iya, mereka yang setia kepada Yesus akan menang melawan dunia ini. Jadi kalau saudara setia bersama dengan Yesus, saudara akan menang. Wahyu 17 ayat 14. Saudara perhatikan. Wahyu 17 ayat 14. Di situ dikatakan. Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Jadi kalau saudara bersama-sama dengan Yesus setia sampai akhir hidupmu, engkau akan menang melawan dunia ini, saudaraku. Dan memang kita ada dalam peperangan rohani. Kita sudah dengar khotbah-khotbah dalam minggu lalu, dalam Efesus pasal 6 ayat 10. Kita sedang dalam peperangan rohani, tapi tetaplah setia, saudaraku, dan kita akan menerima hidup kekal kalau kita tetap setia sampai akhir hidup kita. Amin. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan, boleh memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami naikkan syukur kami kepadamu, Bapa. Kalau hari ini Engkau berfirman kepada kami, supaya kami tetap setia sampai akhir hidup kami. Sampai kami, Tuhan, Engkau panggil, sampai mati kami di dunia ini. Tapi kami percaya kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami, bahwa kami orang-orang yang setia kepadamu sampai hidup kami ini, Tuhan, Engkau menyediakan hidup yang kekal. Sebab dalam Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, Engkau menyediakan hidup yang kekal bagi orang yang percaya kepadamu. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Materai karena itu bagi semua yang mendengarkannya, supaya kami tetap berpegang pada firman-Mu. Percaya Engkau adalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan kami setia percaya buat kebenaran firman-Mu. Kami berdoa, Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap saudara-saudara kami yang mendengarkan firman-Mu. Mungkin ada di antara saudara-saudara kami yang saat ini, Tuhan, punya pergumulan oleh karena situasi kondisi yang terjadi saat ini, oleh tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi mereka agar mereka tetap setia dalam memegang firman-Mu. Mereka tidak akan kalah dengan segala pencobaan, dan Engkau memberikan kekuatan
Bahkan jika ada di antara mereka yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hamba berdoa, biarlah Engkau memberkati gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini, memberkati bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau curahkan berkat-Mu, Engkau memberkati para pemimpin kami Tuhan, presiden kami, wakil presiden, seluruh menteri jajarannya, semua aparat-aparat yang ada di dalam pemerintahan ini. Tuhan memberkati semua. Jadilah kehendak-Mu atas kami ya Bapa. Teruslah Engkau berkarya dalam kehidupan kami. Bawalah jemaat-Mu ke padang rumput yang hijau, dalam air yang tenang. Di sanalah lapar dan dahaga kami semua dipuaskan oleh Gembala kami yang agung, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari saudaraku, kita bangkit berdiri dan angkatlah kedua tanganmu. Kita terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah segala pekerjaanmu, diberkatilah segala pelayananmu, diberkatilah keluar masukmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin.